Oke, langkah kedua adalah kita melakukan konfigurasi yang ada pada salah satu aplikasi yaitu SSH. Nah, secara default sih SSH rata-rata sudah terinstall pada saat proses penginstalasi. Jadi proses instalasinya tadi saya sudah menginstalkan SSH. Tapi kalau belum nanti kita juga bisa menginstalkan lagi bagaimana sih proses penginstalannya. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak tahu, biasanya kan kalau menginstalasi itu gini, apt minget gitu ya. Kalau ada yang masih pakai minget ya, install atau begitu ya, atau apt install. Cuman kita harus tahu nama aplikasinya apa sih sebenarnya yang diinstalnya itu. Berarti kalau SSH berarti Open SSH Server. Ya, kita search dulu saja di repository apt mincache search SSH grep server. Jadi kita cari di dalam repository aplikasi tentang SSH yang ada servernya. Nah, di sini ada namanya Open SSH Server. Jadi kalau belum diinstal, kita instalkan saja apt install Open SSH Server. Nah, kalau ini sudah terinstall ya. Lihat lagi di soalnya sih sebenarnya konfigurasinya itu apa namanya ya, disable root login dan portnya ini menjadi port 22 gitu ya, port 22. Oke. Nah, karena ini sudah terinstall, jadi kita pastikan sudah jalan atau belum. Nanti sudah jalannya itu kita bisa menggunakan command namanya ss man tulpn grep port 22. Karena defaultnya port 22. Oh ya, dia masih port 22. Kita ganti portnya menjadi port 222 dan 2. 2022. 2222. Nah, konfigurasinya itu ada di cd, ada di folder etc ssh di sini ya. Nah, jadi sebelum melakukan konfigurasi, setiap kita melakukan konfigurasi file apapun, baiknya kita lakukan backup terlebih dahulu file konfigurasinya. Jadi kita copy sshd config to sshd config.pack. Kita simpan ya, kita backup. Setelah di backup, baru kita konfigurasi. Nano sshd config. Nah, kalau port 22 itu ini yang kita ganti. Port 22 jadi port 222. Gitu ya. Nah, terus kalau yang disable root login tadi ini, permit root loginnya kita aktifkan, kita uncomment, lalu ininya berubah menjadi no, seperti itu. Kita save, yes, kita jalankan service, kita restart SSHD-nya, restart. Nah, kita cek lagi ss main tulpn grep 22. Nah, sudah berubah ya, portnya menjadi 22. Nah, jadi kalau tadi kita konfigurasi pada saat instalasi, konfigurasi networknya itu sudah betul, jadi contohnya seperti ini, sesuai dengan topologinya, maka konfigurasi saya seperti ini, 192.168.10.6, di mana 6 itu, lihat lagi di dalam topologinya, server Z ini last address, berarti IP terakhir dari /29 di subnet pertama kalau saya, maka 10.6. Kalau tadi di komputer saya 10.2, di sini adalah 10.6. Sistem operasinya Linux. Oke, defaultnya sih kalau memang tadi kita dari komputer sudah bisa terkoneksi ke internet, maka ini pun bisa terkoneksi ke internet. Nah, ini bisa ya, terkoneksi ke internet. Nah, jadi servernya juga dapat terkoneksi ke internet. SSH-nya juga sudah diganti, portnya menjadi 222 dan rootnya juga sudah kita permit loginnya, jadi tidak boleh login sebagai root. Sekarang kita coba di klien di Windows, nanti kita kopikan namanya aplikasi putih. Nah, ini terus kita masukkan ke 192.168, masukkan IP servernya 10.6. Kita coba port 22, harusnya refuse, error. Nah, kalau connection refuse berarti sudah berhasil, karena di atas sudah diganti menjadi port 222 dan 2. Kita masuk lagi sekarang, portnya 222, protokolnya SSH, open.
Nah, login kan pakai login sendiri, oke, bisa. Sekarang kita coba menggunakan root duplicate session. Root passwordnya harusnya deny. Nah, kalau akses deny berarti yang disable root login juga sudah berhasil. Jadi untuk video kedua ini yaitu tentang SSH, pengujiannya itu cukup 2 kali. Yang pertama adalah Anda melakukan SSH dengan port 22 yang defaultnya, maka dia di-deny. 3 kali berarti ya pengujiannya. Yang kedua adalah SSH dengan menggunakan port 2222 dan itu berhasil dengan menggunakan user biasa, tapi kalau menggunakan user root tidak berhasil. Jadi kita secara konfigurasi sekarang kita bisa kita bisa konfigurasi melalui putih ini. Jadi kenapa sih melalui putih? Supaya copy paste nya gampang sih nanti. Jadi saya selanjutnya di video-video selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi via putih seperti ini. Oke, sampai di sini di video kedua. Nanti kita akan lanjut di video ketiga. Kalau lihat dari sini kita akan melanjutkan ke mana dulu, ke NTP saja terlebih dahulu karena ini NTP tidak berpengaruh terhadap konfigurasi manapun. Jadi kita akan mensinkronisasikan jam yang ada di server ke internet. Oke, terima kasih.